Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Baik, saudara sekalian, kita ketemu lagi dalam mata kuliah Seminar Keuangan Syariah yang saat ini kita memasuki pada pertemuan yang keempat. Pada pertemuan yang keempat ini kita akan berbicara tentang lembaga keuangan syariah. Pembahasan lembaga keuangan syariah ini sangat penting karena khususnya di Indonesia mengiringi pada perkembangan ekonomi syariah. Pertumbuhan ekonomi syariah berkorelasi secara signifikan dengan pertumbuhan lembaga keuangan syariah. Ekonomi syariah di Indonesia dipandang mengalami perkembangan yang signifikan karena di Indonesia tumbuh dan berkembang lembaga-lembaga keuangan syariah, baik bank maupun lembaga-lembaga keuangan syariah yang lainnya. Karena itulah maka pembahasan tentang lembaga keuangan syariah dalam mata kuliah ini menjadi sangat penting. Baik, kita mulai dengan pembahasan yang pertama. Kita dudukkan dulu persoalannya, apa yang dimaksud dengan lembaga keuangan itu. Merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 280 Tahun 1989 tentang lembaga keuangan, di situ disebutkan bahwa lembaga keuangan adalah semua badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana, terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Nah, makna ini mengandung arti bahwa lembaga keuangan itu pada hakikatnya adalah melaksanakan tugas, melaksanakan fungsi menghimpun dana dari masyarakat lalu menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Nah, ini seiring dengan pengertian yang dikemukakan oleh Kasmir bahwa lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana, atau kedua-duanya, ya menghimpunkan dan juga menyalurkan dana. Nah, ini agak berbeda sedikit dengan makna lembaga keuangan yang dikemukakan oleh Rahmadi Usman. Ia mengatakan bahwa lembaga keuangan adalah lembaga intermediasi yang menghubungkan antara unit yang surplus dengan unit yang defisit dalam kegiatan ekonomi. Kalau makna yang pertama, itu lembaga keuangan syariah bertugas menghimpun dana dari masyarakat lalu menyalurkannya kepada masyarakat yang lain. Sedangkan kalau pengertian yang kedua, bahwa lembaga keuangan itu memiliki fungsi intermediasi antara unit yang surplus dengan unit yang defisit. Unit yang surplus itu maknanya adalah masyarakat yang memiliki kelebihan dana. Nah, masyarakat yang memiliki kelebihan dana itu menghimpun dananya, mengumpulkan dananya pada lembaga keuangan. Lalu nanti oleh lembaga keuangan disalurkan kepada unit defisit. Unit defisit dalam pengertian masyarakat yang kekurangan dana, gitu. Jadi lembaga keuangan itu mengintermediasi, memediasi antara lembaga keuangan, antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Nah, itu konsep dasar dari lembaga keuangan. Sekarang kita lihat dari lembaga keuangan syariah. Apa yang dimaksud dengan lembaga keuangan syariah? Nah, ada makna yang menurut saya cukup representatif terkait dengan lembaga keuangan syariah ini. Lembaga keuangan syariah adalah institusi atau badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan maupun aset real berdasarkan prinsip syariah.
Nah, makna dari lembaga keuangan syariah yang pertama ini ingin menjelaskan kepada kita semua bahwa lembaga keuangan syariah bukan hanya sekedar bank, yakni lembaga keuangan yang asetnya itu hanya sekedar aset keuangan. Tetapi juga lembaga keuangan syariah memiliki aset real, yang ini artinya bahwa ada lembaga-lembaga keuangan syariah yang tidak hanya bergerak di bidang aset keuangan, tapi juga bergerak di aset real. Sebut saja misalnya lembaga pembiayaan. Nah, lembaga pembiayaan tidak hanya berada di kisaran aset keuangan, tetapi dia juga berada pada kisaran aset real gitu. Nah, inilah makna dari lembaga keuangan syariah yang pertama, bahwa lembaga keuangan syariah itu adalah institusi atau badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan dan aset real. Kemudian, lembaga keuangan syariah. Makna dari lembaga keuangan syariah adalah institusi dan badan usaha yang kegiatannya menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah. Nah, makna yang kedua ini mirip dengan makna lembaga keuangan pada umumnya, bahwa lembaga keuangan syariah itu memiliki tugas untuk menghimpun dana dari masyarakat, lalu menyalurkannya juga kepada masyarakat dengan catatan bahwa prinsip operasionalnya harus berdasarkan prinsip syariah. Itu saja sebenarnya yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan syariah, terletak pada penggunaan prinsip-prinsip syariah di dalam prinsip operasional lembaga keuangan. Oke. Sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan prinsip syariah? Nah, prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan lembaga keuangan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Jadi, syariah yang dimaksud di sini bukan syariah dalam pengertian umum. Syariah yang dimaksud di sini bukan fikih yang termuat di dalam kitab-kitab fikih. Syariah yang dimaksud di sini bukanlah pendapat fuqaha, bukanlah pendapat ulama. Tetapi syariah yang dimaksud di sini adalah produk fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga fatwa yang memiliki kompetensi, yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa di bidang syariah. Nah, khusus di Indonesia, lembaga fatwa yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa di bidang syariah ini adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang populer disebut dengan DSN MUI. Jadi sudah sekalian, makna dari lembaga keuangan syariah itu sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan pada umumnya yang ada di konvensional. Cuma perbedaannya karena lembaga keuangan syariah menggunakan prinsip syariah, maka yang membedakan di antara keduanya, lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan syariah, itu terletak pada penggunaan prinsip-prinsip syariah. Nah, prinsip syariah yang dimaksud di sini adalah prinsip syariah yang diproduk oleh lembaga fatwa yang memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa di bidang syariah, yang dalam hal ini adalah Dewan Syariah Nasional MUI. Sekira itu pemaknaan dari lembaga keuangan dan lembaga keuangan syariah. Lalu kita akan melihat bagaimana posisi dari lembaga keuangan syariah itu. Nah, kalau melihat bagan ini, maka lembaga keuangan syariah posisinya adalah intermediasi keuangan, yang ia menghubungkan antara unit surplus dengan unit defisit. Jadi ada kelompok masyarakat yang memiliki kelebihan dana, lalu dihubungkan dengan kelompok masyarakat yang mengalami kekurangan dana. Jadi masyarakat yang memiliki kelebihan dana
memasukkan dananya kepada lembaga keuangan syariah, lalu oleh lembaga keuangan syariah, dana itu disalurkan kepada masyarakat yang memiliki kekurangan dana. Jadi unit surplus memasukkan dananya ke lembaga keuangan syariah, lalu lembaga keuangan syariah menyalurkannya kepada unit defisit. Nah, inilah posisi dari lembaga keuangan syariah begitu. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan peran lembaga keuangan. Termasuk di dalamnya adalah lembaga keuangan syariah. Referensi yang ada menunjukkan kepada kita bahwa lembaga keuangan atau khususnya lembaga keuangan syariah memiliki 4 peran yang utama. Mungkin nanti bisa ditambah. Peran pertama dari lembaga keuangan syariah adalah likuiditas. Likuiditas dalam pengertian adalah perolehan dana tunai, perolehan uang tunai, bahwa masyarakat baik dalam kapasitas sebagai unit surplus maupun dalam kapasitas sebagai unit defisit, ia dengan mudah untuk mendapatkan dana tunai, mendapatkan uang tunai melalui lembaga keuangan syariah. Oke, kalau di lembaga keuangan, studi tentang lembaga keuangan syariah termasuk di dalamnya, itu selalu memiliki yang disebut dengan manajemen likuiditas. Manajemen likuiditas itu maknanya adalah manajemen yang mengatur agar bagaimana lembaga keuangan itu punya kemampuan untuk mencairkan dananya kepada masyarakat. Nah, masyarakat nanti dengan mudah, masyarakat dalam pengertian nasabah misalnya, dengan mudah mendapatkan uang tunai dari lembaga keuangan. Nah, itulah yang dimaksud dengan peran lembaga keuangan untuk likuiditas. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peran dari lembaga keuangan termasuk di dalamnya adalah lembaga keuangan syariah adalah pengalihan aset. Jadi aset yang dimiliki oleh masyarakat bisa dialihkan oleh lembaga keuangan. Misalnya, tadinya aset itu berupa uang yang disetorkan oleh nasabah kepada lembaga keuangan, yang disetorkan oleh masyarakat kepada lembaga keuangan, lalu oleh lembaga keuangan dialihkan asetnya dari uang tunai misalnya menjadi surat berharga. Maka disitulah peran dari lembaga keuangan mengalihkan aset dari aset yang satu kepada aset yang lain, seperti yang saya kemukakan tadi, dari aset berupa uang kepada aset surat berharga, dan itu dilakukannya oleh lembaga keuangan. Oke, kemudian yang ketiga, peran dari lembaga keuangan itu adalah melakukan realokasi pendapatan. Sebagai ilustrasi misalnya, hari ini kita punya pendapatan berupa aset misalnya, berupa aset uang misalnya. Tetapi aset uang yang kita punya itu memiliki kelebihan dari kebutuhan yang dibutuhkan oleh kita hari ini. Nah, kelebihan itu kemudian kita simpan di lembaga keuangan yang pada gilirannya nanti akan digunakan pada masa-masa yang akan datang. Berarti pendapatan itu direalokasi oleh lembaga keuangan. Tidak digunakan pada hari ini, tetapi pendapatan itu akan digunakan di masa yang akan datang. Maka itulah yang disebut dengan lembaga keuangan. Peran lembaga keuangan untuk realokasi pendapatan. Oke, kemudian yang terakhir dari peran lembaga keuangan itu adalah untuk kemudahan transaksi. Jadi transaksi dengan mudah dilakukan baik oleh unit defisit maupun oleh unit surplus melalui lembaga keuangan yang kadang-kadang mengalami kesulitan unit surplus melakukan transaksi dengan unit defisit secara langsung. Maka akan dengan mudah transaksi itu dilakukan melalui lembaga intermediasi tadi. Jadi bank atau lembaga keuangan yang lain
itu memberikan fasilitas kepada masyarakat luas untuk mempermudah transaksi yang akan dilakukannya antara unit defisit dengan unit surplus. Saya kira itu yang berkaitan dengan peran lembaga keuangan, jadi ada untuk likuiditas, pengalihan aset, realokasi pendapatan, dan kemudahan transaksi. Oke, bagian terakhir dari apa yang ingin kita sampaikan pada pertemuan hari ini adalah bentuk-bentuk lembaga keuangan, termasuk di dalamnya adalah bentuk lembaga keuangan syariah. Kita ingin merujuk kepada keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Nah, di keputusan Presiden itu dijelaskan bahwa lembaga keuangan itu terdiri dari dua bentuk. Ada lembaga keuangan bank dan ada lembaga keuangan bukan bank. Oke. Dulu sebelum munculnya OJK, kedua lembaga keuangan ini, yakni lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank, itu berada di induknya di Bank Indonesia. Tapi sekarang sudah mulai bergeser ke Otoritas Jasa Keuangan. Nah, kenapa perlu ada pemilahan ada lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank? Karena tadi seperti di awal saya kemukakan bahwa lembaga keuangan bank itu asetnya hanya di sektor keuangan. Oke, asetnya hanya berada di sektor keuangan. Sementara lembaga keuangan bukan bank, asetnya bukan hanya berada di sektor keuangan, tapi juga dia berada di sektor real. Boleh memasukkan dirinya, lembaga keuangan bukan bank ini, pada sektor-sektor real. Sementara lembaga keuangan bank itu tidak boleh masuk pada sektor real, dia harus tetap berada pada sektor keuangan. Nah, ada beberapa lembaga keuangan bukan bank itu, misalnya ada lembaga pembiayaan, kemudian asuransi juga masuk di situ, dana pensiun juga masuk di situ, pasar modal masuk juga di situ, pegadaian mungkin masuk di situ. Kalau berdasar pada keputusan Presiden nomor 61 1988 itu disebutkan ada 5 lembaga keuangan bukan bank, ada lembaga pembiayaan, lembaga perasuransian, dana pensiun, pasar modal, dan pegadaian. Tapi dalam konteks lembaga keuangan syariah, bisa jadi ada penambahan dari lembaga keuangan bukan bank ini. Selain yang tadi, tentu ada pembiayaan syariah, tentu di situ ada asuransi syariah, tentu di situ ada dana pensiun syariah, tentu di situ ada pasar modal syariah, tentu di situ ada pegadaian syariah. Ada juga lembaga-lembaga keuangan bukan bank lain yang tidak masuk pada yang disebutkan oleh keputusan Presiden RI nomor 61 tahun 1988. Sebut saja misalnya ada BMT, Baitul Mal wa Tamwil, itu bagian dari lembaga keuangan bukan bank. Kemudian misalnya ada koperasi syariah, ia juga menjadi bagian dari lembaga keuangan bukan bank. Kemudian perkembangan berikutnya kita mengenal ada reksadana syariah. Kemudian ada SBSN atau sukuk, dia masuk pada lembaga keuangan bukan bank. Jadi lembaga keuangan syariah itu bisa dipilah menjadi dua, ada lembaga keuangan bank dan ada lembaga keuangan bukan bank. Dan lembaga keuangan bukan bank dalam konteks syariah itu sangat memungkinkan untuk ada penambahan dari apa yang dikemukakan dalam keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988. Oke, saya kira itu saja yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan lembaga keuangan syariah ini. Selebihnya atau kekurangannya mari kita diskusikan bersama. Walhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.